edisi Syawal bertepatan dengan 4 Syawal bertepatan dengan 13 April 2024 Masehi. Soal, Bismillah, tanya Ustaz, apakah boleh sholat jenazah di masjid yang menghadap kubur? Karena selama ini aneh tidak pernah sholat lima waktu di masjid tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Bismillah. Pertanyaan di bulan Syawal. Maka jawaban dari pertanyaan ini butuh kepada beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, bolehkah sholat jenazah di dalam masjid? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih ala ibahatihi, yang boleh, yang rajih adalah yang membolehkan sholat mayit di dalam masjid. Yang mana pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abbad ibni Abdillah ibni Zubair, yang mana Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, memerintahkan jenazah dari Sa'ad ibni Abi Waqqas disolatkan di masjid. Fatusalli alaihi, maka disolatkan di masjid dari sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas di saat meninggal. Fa'angkaran nas, maka para sahabat sebagian mengingkarinya. Fa'angkaran nas dzalika alaiha, maka perbuatan itu diingkari oleh sebagian sahabat. Faqalat, maka berkata Aisyah, ma asra'a ma nasiyan nasu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Suhail ibnil Bayda illa fil masjid. Maka di saat sebagian dari para sahabat mengingkari, dan ini menunjukkan bagaimana keilmuan Aisyah dan bagaimana hafalnya beliau dari perkara-perkara fikhiyah. Maka di saat beberapa sahabat lupa dan mengingkari, kenapa sholat di masjid, tidak di musola, tidak di lapangan, dan seterusnya, maka dikatakan oleh Aisyah, ma asra'a ma nasiyan nas, maka betapa sangat cepatnya kaum muslimin dalam keadaan lupa. Maka tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat jenazah atas Suhail ibnil Bayda kecuali di dalam masjid. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang khilaf. Maka yang rajih adalah boleh melaksanakan salat mayit di dalam masjid. Sehingga jika ada yang meninggal di antara kita misalnya, kemudian belum disolatkan, maka disolatkan di masjid, itu boleh. Yang jadi masalah dari sudut pandang yang kedua, apakah boleh solat dari mayat tersebut yang mana disolatkan, disimpan di dalam masjid, yang masjidnya itu ada kuburan, dan kuburannya disimpan di depan dari arah kiblat, seperti di arah mimbar dan seterusnya. Maka di sini permasalahan yang kedua, permasalahan yang lain. Kalau tadi hanya sekedar sholat di dalam masjid, boleh untuk jenazah disolatkan di dalam masjid sesuai hadis Muslim dari Aisyah, kisah Suhail ibnil Bayda disolatkan di dalam masjid. Walakin amal kisah, adapun tentang cerita bahwa di masjid itu ada kubah, ada kuburan, terutama disimpan di depan bersebelahan dengan tempat imam, maka ini jelas dilarang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Maka telah datang larangan, celaan, dan laknah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
atas perbuatan mereka orang-orang Yahud wan Nasara di saat menjadikan kuburan-kuburan para anbiya dan para solihin sebagai masjid. Kama thabata fi sahihain an Aisyah wa kadzalika an Abi Hurairah, dari dua sahabat ini berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maka Allah melaknat orang Yahud dan orang Nasara yang mana mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan masjid. Maka di sini jelas Allah melaknat bagi mereka orang-orang yang di saat mati orang-orang yang soleh atau mati para anbiya dijadikan kuburan-kuburan mereka masjid untuk dijadikan peribadatan, dilaknat oleh Allah. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang lain, dari Jundub ibnu Junadah, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dzalik. Maka tidaklah kecuali umat-umat sebelum kalian dari Yahudi dan Nasara, maka mereka mengambil kuburan para nabi mereka, wasolihihim, ini juga penting, dan orang-orang soleh mereka. Maka kelompok Gulatus Sufiyah, kelompok Asyiah Ar-Rafidah dan yang lainnya, maka mereka menjadikan imam-imam mereka di saat meninggal, maka orang-orang yang soleh itu para habaib atau orang-orang yang dianggap wali itu di saat meninggal kuburannya dijadikan masjid. Maka yang jadi masalah di sini, mana yang duluan? Kuburan dahulu kemudian dijadikan masjid. Dan sebagian juga masjid dulu, kemudian ini pendiri masjid dan pembina masjid dan pembangun masjid dikenang, dia dulu jadi imam bla bla bla, maka setelah meninggal dikubur di dalam masjid. Maka ini pun masuk kepada perkara tadi. Maka antara masjid dengan kuburan tidak boleh bersatu. Maka Nabi mengatakan di sini, fala tatakhidul qubura masajida. Maka jangan kalian mengambil kuburan dijadikan masjid. Maka antara masjid dengan kuburan tidak boleh bersatu. Ini anhakum andalik. Maka aku telah melarang kalian dari perbuatan demikian. Maka di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan masuk kepada kaidah al-usuliyah. Di saat Nabi nahahum an ittihadal masajid alal kubur wala ana kadzalik man fa'ala dzalik kama fi sahihain an Aisyah wa Abi Hurairah la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida fanahahum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la'anahumullah ala fi'dil dzalik fahada kullu yadullu ala anna hada minal kabair min kabairi dunub wa huna an-nahyi yaqtadi fasad al-manhi anhu fasadus shalah indal kubur. Maka di sini karena dilarang kita melaksanakan salat atau dilarang kita mengambil kuburan menjadi masjid dan dilaknat oleh Allah, maka yaqtadi at-tahrim, an-nahi larangan, di mana Nabi menyebutkan ini anhakum andalik, maka aku melarang kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh, para wali, para habaib kalian itu sebagai kuburan, dilarang oleh Nabi dan dilaknat oleh Allah.
maka hada kullu yadullu alal qaidah an-nahi yaqtadi fasad al-manhi anhu. Maka fasad as-shalah indal kubur. Maka tidak boleh salat. Dan jika salat pun fasad, tidak diterima. Karena masuk kepadanya larangan. Maka kembali kepada masalah bagaimana kita menjadikan mayat di kuburan, di masjid. Dan masjid itu ada kuburannya. Dan disimpan mayat di dekat kuburan tersebut. Maka di sini telah dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid dan mayat ini disimpan di sana. Maka di sini salatnya tidak diterima karena salat menghadap kepada kuburan dan menjadikan tempat salatnya itu masjid yang dijadikan kuburan. Dan bahkan jika dia menghadapkan kaum muslimin salat menghadap kepada mayit dan di depannya kuburan, seakan-akan dia juga menghadap kuburan, maka ini telah datang hadis yang khusus. Maka ada hadis khusus tentang larangan salat yang mana dia itu menghadap kepada kuburan. Jadi larangannya banyak. Pertama, larangan mengambil kuburan sebagai masjid, tidak boleh. Baik dia itu tadinya kuburan kemudian dibangun masjid, atau masjid dimasukkan kepadanya kubur, orang wali soleh ini yang membangun masjid, maka di sini tidak boleh. Dan yang kedua, bisa jadi dia hanya sekedar kuburan dan sholat menghadapnya, ini pun perkara yang dilarang dalam permasalahan yang lain. Meskipun tidak berupa masjid, hanya sekedar kuburan, maka dilarang kita sholat di depan kuburan. Maka lihat bagaimana kelompok Gulatus Sufiyah, yang mana mereka menjadikan para habaib mereka, para wali-wali mereka, dijadikan kuburan yang megah, bahkan ditutup dengan sitar-sitar seperti kamar pengantin. Kemudian dipajang fotonya dari Habib Al-Funani yang besar. Maka kemudian setelah itu mereka sholat menghadapnya. Tidak dijadikan masjid di tempat kuburannya, namun sholat menghadap kuburan ini masuk larangan yang lain. Seperti datang dari Abi Marsad Al-Ghanawi, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berkata Marsad Al-Ghanawi, aku mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat ilal kubur. Ma makna la tusallu ilal kubur? Lahuna la nahiyah. Karena tusallu fi'lun mudhari' majzum dengan la, maka maknanya pengharaman, pelarangan. La tusallu ilal kubur, dilarang salat menghadap kepada kubur. Wala tajlisu alaiha, dan dilarang untuk duduk di atas kuburan. Maka di sini saja sudah dilarang la tusallu ilal kubur. Maka menghadap kuburan tidak boleh, karena ini bisa menyebabkan perbuatan kesyirikan. Dan bagaimana antum lihat di YouTube, di foto-foto, bagaimana mereka sholat di atas kuburan fulan, Habib fulan, atau bagi kuburan Syiah seperti kuburan Khomeini dan yang lainnya, maka mereka menghadap langsung kuburan orang-orang yang dianggap soleh ini. Maka di sini hukumnya dari berbagai segi tidak boleh. Lalu jika begitu, bagaimana nasihatnya? Nasihatnya agar mengeluarkan mayat ini untuk disolatkan di lapangan atau di tempat yang luas, di luar dari masjid. Maka telah datang juga hadis seperti ini.
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi fil yaum alladhi mata fihi kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an, bahwa di saat meninggal An-Najasyi, dan An-Najasyi adalah raja dari Ethiopia yang mana dia menyembunyikan keislamannya dan mati dalam keadaan keislaman, maka disampaikan kepada Nabi bahwa dia mati sebagai seorang muslim, maka kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an, maka Nabi keluar salat dari salat jenazah, yang mana Nabi keluar ke musalla, maka disyariatkan untuk mayit disolatkan di lapang. Maksudnya di tempat yang lapang, bukan mesti lapangan bola, tetapi di tempat yang lapang, tidak di dalam masjid, itu asalnya. Namun boleh juga disolatkan di dalam masjid, apalagi jika hujan dan sebagainya, seperti di hadis yang telah kita lalui dari Aisyah tentang Suhail ibnil Bayda. Maka inilah jawaban kita, jika memang masjid tersebut dibangun padanya kuburan, terutama kuburannya di arah kiblah, sejajar dengan tempat dekat dengan imam, maka semua orang akan sholat menghadap kepada kuburan tersebut dan tidak ada pembatas. Maka perlu diperhatikan jika dibatasi seperti masjid yang memang tidak ada tempat dan dia dibangun di atas tempat yang suci dan di seberangnya ada kuburan. Apa yang membedakan? Pertama, ada parit misalnya. Jadi ada parit yang membedakan ini tanah kuburan dan ini tanah umum. Maka masyarakat membuat masjid di tempat umum dan di arah kiblatnya ada kuburan, namun ada paritnya, atau bahkan bukan parit, ada pagarnya. Maka para ulama menyebutkan ini sudah bukan dari kuburan yang di dalam masjid. Karena apa? Karena memang tanah dibangun masjid tersebut dari tanah yang tidak ada kuburannya dan dijaga dengan parit, dibentangkan parit ataupun dijadikan dinding atau hanya sekedar pagar kawat yang jelas menjadi pembeda tanah kuburan dengan tanah untuk sholat, maka ini boleh. Maka inilah